Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Lestari dari kelas K121MR Prodi Manajemen Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis apa yang akan saya ambil di masa depan untuk tugas evaluasi tengah semester mata kuliah pengantar bisnis yang diampu oleh Bapak Randi Napitupulu SHMH. Langsung saja, di sini saya akan mengambil bisnis kuliner coffee shop. Berikut ini adalah penjabarannya. Coffee shop atau kedai kopi adalah suatu usaha yang tidak hanya menjual kopi sebagai menu utama, tapi juga berbagai macam minuman panas atau dingin, serta makanan ringan. Banyak dari kalangan mahasiswa, pelajar, maupun pekerja yang di sela-sela waktu senggangnya menghabiskan waktu di coffee shop. Saat ini, coffee shop bukan lagi sekedar tempat untuk minum kopi dan menyantap makanan ringan, sekaligus melepas kejenuhan dan melewatkan waktu. Namun, para pecinta coffee shop yang rutin berkunjung melihat ada banyak peluang dan manfaat yang akan mereka dapatkan saat berkunjung ke coffee shop. Mereka menjadikan ini sebagai tempat berkumpul, bersosialisasi, bertukar pikiran, memperluas jaringan, berbisnis, dan masih banyak lagi. Itu disebabkan karena coffee shop seperti memiliki karakteristik tersendiri bagi setiap pengunjung. Dengan semakin banyaknya peminat kopi dan banyaknya orang yang memilih coffee shop sebagai tempat berkumpul, maka tidak heran jika usaha ini mengalami perkembangan yang pesat, tetapi jarang yang menyediakan makanan dan minuman dengan harga yang relatif murah dan dapat dicapai oleh semua kalangan. Untuk itu, saya tertarik untuk mengambil bisnis coffee shop ini menggunakan nama Singgah Coffee Shop dengan suasana yang nyaman bagi kalangan tua dan muda serta menu yang bervariasi dan harga yang bisa dicapai oleh semua golongan masyarakat, dimulai dari pelajar, mahasiswa, hingga para pekerja. Alasan saya memilih bisnis coffee shop ini karena saya ingin menyediakan tempat berkumpul bagi semua kalangan, terutama anak muda. Sudah bukan rahasia lagi jika anak muda lebih suka berkumpul di coffee shop dibanding restoran. Hal ini karena coffee shop cenderung memiliki suasana yang lebih tenang dan santai dibanding restoran. Selain itu, saya ingin menyediakan tempat yang nyaman untuk para mahasiswa mengerjakan tugas atau bekerja, karena mengerjakan tugas atau kerjaan di coffee shop akan membuat pengunjung lebih produktif karena harumnya aroma kopi yang menenangkan, yang bisa membuat otak menjadi lebih cepat berpikir, dan tentunya dengan menyediakan layanan WiFi gratis yang bisa dimanfaatkan oleh pengunjung. Menjalankan bisnis tentunya untuk mendapatkan atau menghasilkan keuntungan. Menurut saya, bisnis coffee shop ini cukup menjanjikan dengan berbagai pertimbangan dan pengetahuan yang saya miliki. Berikut ini adalah alasan kenapa saya memilih bisnis coffee shop. Yang pertama, ngafe yang sudah menjadi tren dan gaya hidup. Alasan pertama mengapa bisnis coffee shop yang saya pilih adalah karena akhir-akhir ini kegiatan ngopi sudah menjadi gaya hidup. Lebih dari sekedar tren, menikmati secangkir kopi di coffee shop sudah menjadi keharusan bagi banyak orang. Orang Indonesia sudah lama mengenal minuman kopi. Namun minum kopi di kedai kopi memiliki arti lain. Di kedai kopi orang bisa merasakan cita rasa minuman kopi yang disiapkan secara khusus. Yang kedua, memiliki pasar yang luas. Karena konsep coffee shop yang sudah memenuhi dan menunjang kebutuhan gaya hidup, maka pangsa pasarnya dijamin luas. Bisnis ini memiliki pasar yang sangat luas karena semua kalangan, baik masyarakat, usia remaja, muda-mudi, hingga kalangan dewasa, pastinya menyukai minuman kopi ataupun kegiatan sosialisasi di coffee shop. Lalu dimulai dari pekerja kantoran, mahasiswa, hingga freelancer juga menjadi target pasar yang ideal. Dari taraf ekonomi, masyarakat kalangan menengah atas hingga menengah ke bawah pun bisa menjadi target pasar yang sama-sama menguntungkan, dimulai dari kelas bawah hingga atas, serta usia remaja hingga dewasa yang dapat dipastikan menyukai kopi. Hal inilah yang membuat bisnis ini dapat meraih keuntungan karena memiliki banyak peminat. Yang ketiga, hanya membutuhkan menu sederhana. Tidak seperti bisnis kuliner lain, bisnis coffee shop ini memiliki menu yang sederhana, sehingga tidak diperlukan modal yang cukup besar untuk makanan. Saya bisa memfokuskan dana untuk aneka kopi dan tempat yang nyaman. Selain itu, menurut pengamatan saya, rata-rata orang Indonesia, khususnya anak muda, lebih menyukai cemilan daripada makanan berat. Ini akan menjadi peluang yang besar untuk bisnis. Dengan catatan, memiliki menu yang cocok untuk lidah orang Indonesia. Lalu yang keempat, omset harian yang mudah didapat. Bisnis coffee shop ini memungkinkan saya untuk mendapatkan keuntungan atau omset per hari. Omset ini akan meningkat ketika hari libur atau weekend. Bukan hanya itu, kebiasaan meminum kopi di pagi hari juga akan memungkinkan saya untuk mendapatkan omset harian yang lebih besar dibandingkan bisnis lainnya.
Kisaran modal yang dikeluarkan untuk bisnis kopi shop sederhana atau pemula yaitu yang pertama, peralatan kopi seperti rincian berikut ini dengan kisaran harga Rp4.280.000, peralatan masak lainnya untuk makanan sekitar Rp800.000, peralatan lainnya seperti kulkas kecil, glassware, silverware, dan blender sekitar Rp2.050.000, kompor sekitar Rp500.000, peralatan makan dan minum termasuk take away Rp500.000, meja dan kursi pelanggan sebanyak 5 set Rp1.000.000, meja dan kursi kasir Rp1.000.000, cash drawer Rp500.000, desain interior dan hiasan sebesar Rp2.000.000, bahan makanan dan minuman termasuk kopi dan makanan ringan sebesar Rp3.000.000, dan wifi sekitar Rp250.000. Selain itu ada biaya operasional seperti biaya sewa tempat usaha selama 1 bulan sekitar Rp1.000.000, LPG 12 kg sebesar Rp187.000, biaya listrik sekitar Rp600.000. Nah, dengan perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkiraan kebutuhan modal untuk memulai bisnis coffee shop sederhana dapat dimulai dengan dana sekitar Rp17.467.000 atau dibulatkan menjadi Rp17.500.000. Saya sudah memikirkan dan mempertimbangkan mau dibawa kemana bisnis ini nantinya. Oleh karena itu, saya harus memiliki tujuan yang jelas untuk bisnis coffee shop ini. Tujuan dari coffee shop dengan nama Singgah Coffee Shop ini adalah berkembang menjadi kedai kopi yang menawarkan suasana, tempat, dan menu yang bervariatif dengan cita rasa yang dapat memenuhi selera pelanggan, dan tentunya dengan harga yang murah. Selain itu, tujuan saya adalah untuk mengembangkan bisnis ini ke berbagai daerah dan memiliki karyawan untuk membuka lapangan pekerjaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka saya membuat rencana atau strategi jangka pendek dan jangka panjang agar bisnis ini memiliki tujuan yang jelas ke depannya, serta tetap konsisten pada tujuan awal. Yang pertama, rencana jangka pendek atau periode bulan. 1. Inovasi produk. Agar bisnis ini berkembang, maka saya tidak bisa mengandalkan beberapa produk saja atau hanya berfokus pada kopi saja. Saya perlu mengembangkan produk awal yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi beberapa varian ke depannya. Selain itu, dengan melakukan inovasi, memberikan saya waktu untuk melakukan evaluasi terhadap produk mana yang paling diminati dan sesuai untuk dikembangkan. Yang kedua, mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan konsumen. Untuk mempertahankan produk, maka kita perlu tahu apa kebutuhan konsumen dan siapa target pasar dari produk yang dijual. Seperti tujuan awal, target pasar dari bisnis ini adalah semua kalangan, khususnya para pelajar dan mahasiswa. Maka saya harus menyediakan tempat yang nyaman dan harga yang relatif murah. Yang ketiga, kualitas pelayanan. Saya akan merencanakan adanya layanan konsumen yang berfungsi untuk melayani kebutuhan konsumen. Selain itu, selalu memberikan layanan yang baik pada pelanggan. Pada era digital sekarang ini, pelanggan yang tidak puas dengan pelayanan bisa langsung mempublikasikannya melalui media sosial. Efek dari publikasi buruk di media sosial atas bisnis sangat berpengaruh pada perkembangannya. Untuk itu, kualitas pelayanan sangat penting untuk bisnis. Yang keempat, keahlian tenaga kerja. Untuk meracik kopi, mungkin tidak semua orang bisa melakukannya dengan baik. Untuk itu, saya perlu merencanakan pelatihan untuk diri saya sendiri dan juga untuk karyawan saya nantinya, agar kualitas minuman di coffee shop saya itu bagus, walaupun pada coffee shop ini tidak hanya menjual kopi. Selanjutnya adalah rencana jangka panjang periode tahun 1, peralihan ke media digital. Pada rencana ini adalah mulai aktif berpromosi menggunakan media digital atau perencanaan mengenai media online dan media sosial seperti membuat website pribadi, Instagram, Facebook, Twitter, dan lainnya dengan menentukan target jumlah followers yang akan dikumpulkan dalam waktu 1 tahun. Selain itu, saya juga akan mendaftarkan bisnis ini ke aplikasi e-commerce seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood yang tentunya mempunyai fitur yang dapat digunakan sebagai layanan food delivery. Peralihan fokus ini merupakan rencana jangka panjang karena tidak bisa dilakukan dan tidak bisa dilihat hasilnya dalam waktu beberapa bulan saja. Apalagi ini merupakan bisnis pemula yang baru saja berdiri. 2. Berkolaborasi atau mencari mitra usaha. Dengan kerjasama yang kreatif, maka akan saling menguntungkan. Adanya keunggulan masing-masing bisa menjadi solusi untuk mempertahankan produk dan menjadikan bisnis berkembang. Seperti mencari reseller kopi pilihan, tentunya
tentunya dengan harga yang murah dan kualitas terjamin. Selain itu, penting untuk memilih reseller makanan lain agar saling melengkapi, tentunya dengan memilih mitra yang tepat agar bisa bertahan dalam jangka panjang. Yang ketiga, ada pembukaan cabang bisnis baru. Seperti pada tujuan awal yaitu mengembangkan bisnis ini ke berbagai daerah, tentunya tidak bisa dilakukan secara singkat. Banyak parameter dan pertimbangan yang perlu dilakukan sebelumnya. Perlu melakukan analisis terhadap kondisi operasional dan finansial dari cabang utama, analisis keputusan membuka cabang baru, analisis lokasi, alur logistik, sumber daya manusia, dan masih banyak lagi. Karena membutuhkan modal yang tidak sedikit, jika melakukan kesalahan akan mengakibatkan bisnis menjadi merugi. Yang keempat, membangun brand awareness. Untuk membangun brand awareness tentunya membutuhkan waktu yang tidak sedikit, apalagi bisnis yang terhitung baru. Untuk itu, rencana jangka panjang saya adalah membangun ini agar Singgah Coffee Shop memiliki citra yang baik sebagai kedai kopi yang nyaman dan harga yang murah. Cara yang akan saya lakukan untuk meningkatkan brand awareness adalah dengan membuat konten di media sosial. Kesimpulannya, berdasarkan uraian tadi, maka bisnis yang akan saya ambil di masa depan adalah bisnis kuliner coffee shop dengan nama Singgah Coffee Shop. Dasar yang melatar belakangi saya untuk mengambil bisnis ini adalah karena semakin banyaknya peminat kopi dan banyaknya orang yang memilih coffee shop sebagai tempat berkumpul, bersosialisasi, bertukar pikiran, memperluas jaringan, berbisnis, dan masih banyak lagi. Atas dasar itulah saya berminat untuk mengambil bisnis ini. Alasan saya memilih bisnis coffee shop ini karena saya ingin menyediakan tempat berkumpul bagi semua kalangan, terutama anak muda. Sudah bukan rahasia lagi jika anak muda lebih suka berkumpul di coffee shop dibanding restoran. Hal ini karena coffee shop cenderung memiliki suasana yang lebih tenang dan santai. Menjalankan bisnis tentunya untuk mendapatkan atau menghasilkan keuntungan. Menurut saya, bisnis coffee shop ini cukup menjanjikan dengan berbagai pertimbangan dan pengetahuan yang saya miliki, seperti ngafe yang sudah menjadi gaya hidup anak muda, memiliki pasar yang luas, hanya membutuhkan menu sederhana, dan omset harian yang mudah didapat. Kisaran modal yang dikeluarkan untuk bisnis coffee shop sederhana atau pemula adalah dimulai dengan dana sekitar Rp17.500.000 untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dan biaya operasionalnya. Tujuan dari coffee shop dengan nama Singgah Coffee Shop ini adalah berkembang menjadi kedai kopi yang menawarkan suasana, tempat, dan menu yang bervariatif dengan cita rasa yang dapat memenuhi selera pelanggan dan tentunya dengan harga yang murah. Selain itu, tujuan saya adalah untuk mengembangkan bisnis ini ke berbagai daerah dan memiliki karyawan untuk membuka lapangan pekerjaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka saya membuat rencana atau strategi jangka pendek seperti inovasi produk, mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan konsumen, kualitas pelayanan, dan keahlian tenaga kerja, serta jangka panjang seperti peralihan ke media digital, berkolaborasi atau mencari mitra usaha, membuka cabang bisnis baru, dan membangun brand awareness. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai bisnis apa yang akan saya ambil di masa depan. Untuk itu, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.